Injil Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Nanti saya akan membaca judul. Ayat 13 dibaca bersama-sama oleh kaum perempuan. Lalu yang genap nanti dibaca kaum laki-laki. Matius 14 ayat 13 sampai 21 saya akan membaca judul. Ayat ganjil dibaca kaum perempuan, genap kaum laki-laki. Mari Ibu Bapak Saudara, kita akan bersama-sama menyimak. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar, mari ibu-ibu yang kaum perempuan 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makanan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama telah menyimak, memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Ibu Bapak, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi. Ibu Bapak Saudara, manusia itu memiliki kecenderungan untuk memikirkan dirinya sendiri. Laras mau membuatkan Ibu Bapak Saudara. Laras ya. Secara manusiawi kita memiliki kecenderungan itu memikirkan dirinya sendiri. Bahkan yang namanya berbuat baik itu kadang diselipi dengan pamrih. Sehingga jika pamrih tidak terwujud akan menimbulkan gelo, kekecewaan. Ketika pamrih itu tidak terwujud di dalam diri kita. Ditambah lagi pemahaman bahwa segala sesuatu
yang kita miliki itu adalah hasil kerja kita. Yang kita miliki itu adalah hasil usaha bahkan keringat kita sendiri. Dengan demikian kadang kita memahami, oh apa yang ada di dalam diriku, apa yang ada dalam kehidupan keluargaku, itu adalah sebagai miliknya sendiri. Pemahaman ini ternyata ibu bapak saudara yang menjadikan kita itu sulit untuk memberi atau peduli. Ketika saya rasakan betul juga ketika kita menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah milik kita, kita deket sendiri, itu merasa bahwa ini loh hasil keringatku, kerjaku, kemampuanku. Lalu ketika kita tidak tumbuh untuk rasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, kita sangat sulit untuk memberi atau peduli. Seseorang akan terbuka dan membutuhkan orang lain, ibu bapak, ketika kita menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Saya pun merasakan ketika kemarin dengan Pak Agung isolasi diri, merasakan bahwa ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita harus mengisolasi diri, keluar pun kita juga tidak boleh. Dan kita juga menggantungkan keberadaan orang lain. Dan puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kasih jemaat, kami merasakan tidak sendirian. Disitulah kami merasakan harus semangat. Karena ternyata kami tidak sendiri menghadapi ini, banyak dukungan dari Bapak Ibu Majelis dan jemaat di GKJ Muter. Dan disitu kita merasakan, oh ternyata kita itu terbatas. Dan kita itu ada ketidakmampuan ketika kita dalam situasi kondisi tertentu. Perjumpaan dan pengalaman bersama Tuhan, ibu bapak saudara, itu akan mengubah cara pikir seseorang. Ketika kita misalnya menghadapi masalah, kita berpikir kadang seringkali secara manusiawi ya jengkel, anyel, merasakan loyo, letih. Tetapi ketika kita berjumpa dan mengalami hidup bersama Tuhan, ternyata itu mengubah cara berpikir seseorang. Begitu juga dalam hal memberi. Kita belajar tidak lagi egois dan mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita mengakui Tuhan, serta kita mau peduli dan memberi. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam Injil Matius diceritakan Tuhan Yesus itu menyingkir ke tempat sunyi setelah mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh sinten ibu bapak? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Tentu ada keprihatinan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Namun ketika mendarat, tadi diceritakan ibu bapak, ketika mendarat dijumpainya banyak orang dalam jumlah besar. Ternyata mereka mengikuti Tuhan Yesus itu melalui jalan darat. Mereka berharap Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka yang sakit. Tentu bisa dimengerti bahwa mereka itu sungguh-sungguh kepengen mencari, kepengen menemui Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan dari sakit yang dirasakan. Karena pada waktu itu, ibu bapak saudara, orang yang sakit itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi pada zaman dulu, orang yang sakit itu dianggap orang yang berdosa, bahkan dikutuk oleh Allah. Tetapi saat ini kita memahami bersama bahwa tidak seperti itu. Memang kadang-kala Tuhan izinkan kita menderita sakit itu sebagai ujian supaya iman kita itu semakin
dikuatkan, ditambahkan bahwa dengan sakit itu tidak menjadikan kita itu lalu lari dari kenyataan, tetapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Lalu tadi diceritakan melihat orang banyak, tadi yang jumlahnya berapa Ibu Bapak Saudara? 5.000 orang itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, berarti jumlahnya lebih dari 5.000. Yang sampai petang itu mereka diceritakan belum makan. Para murid peduli dengan kondisi itu, tetapi yang menjadi permasalahannya Ibu Bapak Saudara, keterbatasan membuat mereka meminta Tuhan Yesus supaya Tuhan mbok didhawuhi orang-orang itu untuk mencari makan. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu merasakan tidak cukup dengan kita bisa memberi makan orang-orang yang lebih dari 5.000 orang. Jadi tadi dikatakan Tuhan Yesus supaya menyuruh orang banyak itu pergi mencari makan. Tetapi Tuhan Yesus itu justru menyuruh para murid itu memberi makan. Gimana tuh Tuhan ini? Wong ini tidak cukup. Tolong suruh mereka untuk mencari makan sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh para murid memberi mereka makan. Dan perintah ini mengajak para murid untuk mencari solusi bagaimana caranya peduli atau berbagi kasih dengan kebutuhan orang lain. Dan ini menjadi pembelajaran bagi para murid supaya para murid itu tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Jelas Ibu Bapak, hal ini menjadi sumber kebingungan para murid. Karena tadi yang ada banyak apa Ibu Bapak? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun semua itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus itu menerima, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu di tangan Tuhan Yesus, cukup bahkan berlebih. Berlebih sisa berapa Ibu Bapak Saudara? 12 bakul penuh. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk peduli itu tidak perlu menunggu cukup, melainkan mulai dari apa yang kita miliki. Seringkali kita berpikir, kok suruh gatek ke orang lain, mau kita saja kadang kurang. Kok suruh kita berbagi dengan orang lain, mau kebutuhan kita saja belum cukup. Nah, kalau menunggu cukup, itu kita tidak akan pernah bisa memberi dan peduli kepada orang lain. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memberi itu lebih berarti daripada menerima. Memberi itu lebih berarti daripada menerima. Kecuali kalau memang orang tersebut secara fisik sudah tidak mampu, secara fisik tidak bisa bekerja, dengan kondisi itu beda. Tetapi kalau kita masih bisa kuat dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, lebih baik kita memberi. Memberi itu tidak hanya wujud dalam hal memberi uang, materi, Ibu Bapak Saudara. Tetapi memberi itu bisa wujud hal yang lain. Misalnya ya memberi semangat, memberi perhatian, saling menguatkan, melayani kasih. Lah itu wujud memberi. Tetapi kadang-kala karena kita itu mementingkan diri sendiri, sebenarnya ya tahu memberi itu lebih baik, tetapi karena apa? Kita belum memiliki pemahaman yang betul kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan. Arep ngeculke gitu saja kadang kita masih gondeli Allah. Begitu juga ketika kita tadi diajarkan untuk mengucap syukur, memberi, menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita senantiasa didasarkan pada firman-firman supaya kita diingatkan, bukan berarti Tuhan itu tidak perlu uang kita. Kadang kita berpikir
dalam memberi persembahanmu, Tuhan itu sudah kaya betul. Tuhan itu sangat kaya sekali. Tetapi bukan berarti lalu kita tidak usah memberikan persembahan. Bukan seperti itu, Ibu Bapak Saudara. Tetapi marilah kita memiliki pemahaman yang betul. Kita mengaturkan persembahan ini sebagai tadi wujud syukur kasih karunia Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Karena kita tahu bahwa pelayanan di gereja itu juga membutuhkan dana. Bukan berarti lalu gereja itu kayak rentenir misalnya nggih. Kayak bank plecet, tidak. Kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa berdirinya suatu gereja, pelayanan gereja itu bisa berkembang kalau di situ ada bantuan, dukungan dalam sumber daya manusianya, itu pelayan-pelayannya. Nah, pelayan-pelayannya itu supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga membutuhkan dana, misalnya untuk diakonia, jempol, pendidikan. Terus untuk berbagi kasih itu juga membutuhkan dana dukungan dari kita. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, saat ini kita diingatkan bersama Rioyo Unduh-Unduh menjadi program kita pada saat ini. Saat ini memang berbeda, Rioyo Unduh-Unduhnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu karena kondisi pandemi. Dulu kita Rioyo Unduh-Unduh itu bisa melelang mendapatkan barang. Tetapi saat ini kita janji iman dan tanpa mendapatkan barang. Kiranya ini tidak mengurangi kualitas kita dalam kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah merasakan berkat Tuhan, kesehatan, lalu keselamatan, berkat kecukupan, kedamaian, kerukunan, bahkan tak terhitung Ibu Bapak Saudara di dalam kita menikmati berkat Tuhan. Jadi marilah kita bersama-sama diberi untuk memberi, karena itulah yang Tuhan kehendaki, dan kita juga merasakan bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara semua. Kiranya jemaat Tuhan di GKJ Muter bertambah-tambah hari diberkati oleh Tuhan, tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita semua dimampukan menjadi saluran berkat. Amin.